Udah pak, ini udah naik. Paling drop ngedrop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi hasinin ila yaumil amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, pada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purna Wirawan Insinyur Haji Agus Wiyarso, pada yang terhormat VP Business Development Bapak Bagus Prakoso dan Bapak Bagas Prawiro, pada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulanti, Apanya? Suaranya? kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCM Syariah, pada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf, dan kepada yang terhormat Ustadz Agus Haikal dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Sehubungan dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Satu, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti, yaitu acara kedua, tausiah dan yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA dengan tema menyambut bulan suci Ramadan, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan offline. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa, insyaallah 2 atau 3 hari ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tentunya kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya dengan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib dan sunnah. Dan semoga Ramadan ini betul-betul menjadi penghapus semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin.
Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan kemuliaan bulan Ramadan melebihi kemuliaan bulan-bulan lainnya yang ada di dalam satu tahun. Bahkan kemuliaan Ramadan ini disebutkan langsung di dalam Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan tidak ada bulan yang disebutkan namanya kecuali Ramadan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Bahkan Al-Quran secara detail membahas hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan, baik puasanya, kemudian zakatnya, kemudian juga i'tikafnya, dan semuanya didetailkan di dalam Al-Quran. Bahkan apabila berhalangan bagaimana, apabila sakit bagaimana, berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan itu bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang yang bertakwa juga harus memuliakan bulan ini. Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk daripada ketakwaan hati. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara memuliakan dengan menyambut bulan Ramadan. Kita ingin memuliakan bulan Ramadan dengan cara menyambut bulan Ramadan, dan bagaimana cara menyambut bulan Ramadan agar kita termasuk orang yang memuliakan bulan Ramadan. Karena tadi siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan Allah, maka dia menjadi salah satu tanda ketakwaan. Insya Allah apa yang kita bahas ini menjadi tanda-tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak sebenarnya yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana cara menyambut Ramadan, atau yang suka disebut tarhib Ramadan, yaitu tarhib Ramadan ini menyambut bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan kesenangan, kita sambut dengan sukacita, kita bahagia, kita girang, kita senang, kita cinta dengan bulan Ramadan. Ini adalah pertama. Jadi setiap kita itu harus ada rasa gembira, harus ada bahagia. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang diajarkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan." Di dalam hadits lain, qala Rasulullah SAW yubashiru ashabahu bi Ramadan, bi qudumi Ramadan. Ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftarada alaikum siyamah, dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW dulu memberikan kabar gembira dengan para sahabatnya dengan mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Hadis cukup panjang. Ada kalimat Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan datangnya bulan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini menunjukkan gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah berita dari Rasulullah. Rasulullah bukan hanya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, tapi mengajak sahabatnya gembira. Maka kita pun sunnah, mau datang bulan Ramadan harus gembira. Nah, jadi gembiranya bukan karena urusan THR, gembiranya bukan karena urusan mudik, gembiranya bukan karena mau libur panjang, bukan, tapi karena Ramadan adalah syahrul mubarak, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Kenapa sih kita harus gembira? Tentunya ada hadis yang menyebutkan pahala bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tapi hadisnya sangat lemah. Ada riwayat yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan nirwan. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka. Tapi hadisnya dhaif. Yang benar tidak ada pahala tersendiri yang menyebutkan pahalanya sekian, yang gembira tidak ada. Tetapi anjuran bergembira itu ada, anjuran senang itu ada, anjuran untuk bahagia, anjuran untuk girang. Kenapa? Ya karena ini bulan mulia. Nggak setiap orang bisa masuk ke bulan ini. Banyak saudara-saudara kita yang dulu masih ada bersama kita
tahun ini sudah tidak ada lagi. Banyak di antara saudara kita yang dulu masih seger, tahun ini mungkin masuk ke bulan Ramadan tapi dalam kondisi tidak memungkinkan untuk ibadah, hanya berbaring di tempat tidurnya. Ini sebuah nikmat yang sangat besar, maka kita harus gembira. Kenapa sih kita harus gembira? Iya, karena kalau kita sambut Ramadan ini dengan gembira, dengan senang, dengan penuh cita, suka, dengan demen, maka insya Allah kita akan maksimal ibadah di bulan Ramadan. Karena segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan senang, dengan bahagia, dengan suka, dengan girang, itu akan hasilnya beda. Kita bekerja di kantor kita, kalau kita senang, enak kerjaannya. Kalau kita senang, pasti hasilnya maksimal. Tapi kalau kita tidak suka, kerja di satu tempat kita nggak suka, itu pasti kita akan menghitung hari kapan berhenti, kapan selesai, kapan tuntas. Kenapa? Karena kita tidak suka. Begitu kalau orang masuk bulan Ramadan, dia nggak suka dengan Ramadan, dia hitung hari, oh lama banget. Ramadan jadi siksaan. Baru 1 hari sudah alhamdulillah 29 hari lagi. Oh, masih lama, dia beban. Puasa kayak jadi beban bagi dia karena nggak suka dengan Ramadan. Makanya kalau para ulama ditanya pekerjaan untuk saya yang paling bagus pekerjaan apa? Itu kata ulama, pekerjaan yang paling bagus untukmu adalah yang paling kamu sukai. Walaupun menurut orang lain itu nggak bagus, tapi kita suka dengan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bagus. Makanya kata para ulama, kalau kita berada di satu tempat itu kita suka, tempat itu kita cinta, tempat itu kita demen, di tempat itu enak aja di tempat. Walaupun panas, sempit, mungkin gerah, alasnya nggak enak, tapi karena kita suka di tempat itu jadi enak. Tapi kalau kita tidak menyukai satu tempat, tidak menyukai satu waktu, tidak menyukai di mana kita berada di situ, walaupun tempatnya enak, tetap tidak enak rasanya. Begitulah Ramadan, harus kita pertama suka. Bagaimana supaya kita suka? Ya harus tahu fadilah daripada Ramadan itu. Bulan yang penuh berkah, bulan yang di situ diampuni dosa dan seterusnya. Insya Allah kita sudah sering mendengar kemuliaan-kemuliaan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Ini adalah alasan kita gembira. Insya Allah kita semuanya bahagia, gembira, senang mau masuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hal yang tercela adalah dia tidak suka, benci dengan Ramadan, mau masuk. Wah, itu sesuatu yang tidak bagus sekali. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang istimewa. Dia tidak mau untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kayaknya mau masuk Ramadan jadi beban. Ngomongnya aja, ayo ngopi yang banyak. Ntar nggak bisa lagi ngopi. Oh, jadi pikiran apa? Waduh, kita makan-makan cuma terakhir nih. 3 hari lagi nggak bisa makan, nggak bisa makan siang, malam tetap bisa makan. Bukan, kadang-kadang kita juga yang orang tua ngancem anak, ayo selagi sebelum puasa, ntar lagi puasa nih, nggak bisa. Jadi kayaknya puasa itu momok yang menakutkan akan datang gitu. Justru ayo sebentar lagi kita Ramadan, insya Allah kita. Kenapa? Ramadan itu berkah, syahrul mubarak, berkah dalam segala aspek. Dari segi agama berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair. Berkah itunya kebaikannya lebih. Di bulan Ramadan itu banyak kebaikan yang nggak ada di luar Ramadan. Dari segi ekonomi berkah. Nggak ada orang susah gara-gara Ramadan. Dari segi ekonomi, pedagang-pedagang laku bulan Ramadan. Mana cari bisnis yang jatuh gara-gara Ramadan? Tidak ada. Kecuali bisnis maksiat mungkin jatuh dia. Bisnis diskotik malam-malam gak ada orang datang udah puasa. Tapi itu bukan bisnis, itu adalah tempat maksiat. Tapi kalau kerja tidak ada yang jatuh gara-gara Ramadan. Dari segi berkah, dari badan sehat, Ramadan membawa kesehatan. Nggak ada orang sakit gara-gara puasa Ramadan. Sumu tasihu, kata Rasulullah, puasalah niscaya kamu akan sehat. Tidak ada yang sakit gara-gara puasa. Mungkin kalau yang sakit puasa nambah sakit ada, tapi karena sakit awalnya, makanya orang sakit tidak perlu puasa di kota di hari lain. Alhamdulillah, inilah amalan pertama, gembira. Yang kedua adalah terus kita berdoa kepada Allah, walaupun hanya tinggal 3 hari atau 2 hari, tergantung. Kalau yang 18 atau tanggal 18 berarti besok malam sudah apa?
Nah, besok Selasa kan, besok malam bisa terawih, Rebunya puasa. Sudah ada yang menetapkan seperti itu, tapi pemerintah belum menetapin. Jadi kalau nanti besok itu akan dilihat, terlihat ru'yah ada bulan, berarti 18 hari Rabu puasa. Tapi kalau tidak terlihat, ya berarti hari Kamis. Ini kalau ditanya mau Rabu apa Kamis? Lambatan, nggak bisa. Kalau pilihannya Rabu atau Kamis, mau Rabu mau Kamis, insya Allah diterima. Jadi saudara kita nanti yang dari Muhammadiyah menetapkan hari Rabu puasa, alhamdulillah. Yang nanti ngikutin pemerintah menunggu ru'yah tanggal 19 hari Kamis juga insya Allah diterima. Yang nggak diterima, yang salah jadi 18 puasanya dimulai benar, 19 benar. Yang nggak benar, yang nggak puasa. Tadi itu ngambil Jumat itu nggak benar. Tapi kalau hari Rabu atau Kamis, alhamdulillah insya Allah diterima semuanya. Yang penting mulai hari Kamis, lebarannya juga ngikutin penetapan pemerintah. Jangan lebarannya ngikutin 18. Aduh, emang lemes itu puasanya. Jadi nanti jatuhnya 28 hari lagi. Jadi tetap harus ngikutin istiqomah. Nah, ini adalah mulai, walaupun 3 hari lagi kita puasa, tapi tetap jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2 hari ke depan. Jangankan 2 hari, sejam 2 jam ke depan nggak tahu apa yang terjadi. Makanya mungkin ada ketetapan-ketetapan yang tidak baik untuk kita. Dengan berkat doa-doa kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam hadis la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan Allah, kecuali doa. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi doa untuk kita. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa beribadah secara sempurna seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipikir kalau nggak ada tanda-tanda saat aman lah, kepala nggak buyang, darah normal, terus apa lagi tuh, gula darah normal lah, encok-encok nggak ada, insya Allah sih sehat. Belum tentu. Banyak orang yang sehat, seger buger, tiba-tiba lewat, terus lewat. Ini nggak tahu. Karena untuk meninggal itu nggak ada tanda-tandanya. Kan salah satu tanda-tanda hari kiamat kasratu mautil fajah. Banyak orang meninggal mendadak, itu tanda hari kiamat. Kalau zaman dulu rata-rata meninggal itu ada tandanya. Zaman sekarang nggak ada. Seger buger tiba-tiba apa? Meninggal. Pagi-pagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah di masjid diumumin. Fulan bin Fulan, kok semalam baru main kerampol, mati. Semalam main kerampol, jadi corek-corekan apa? Pakai corek-corekan kala, pakai bedak, pakai terigu. Ya Allah, meninggal. Semalam seger, ketawa-ketawa. Iya, begitulah nanti tanda-tanda hari kiamat bakal banyak begitu. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hebatnya agama Islam itu doa. Semua perbuatannya diawali dengan doa. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doa, mau kamar mandi ada doa, keluar dari kamar mandi, mau makan, semuanya. Sampai mau berhubungan suami istri ada doanya. Nggak ada, di agama lain nggak ada. Mau suami istri mau doa dulu, nggak ada. Itu cuma Islam. Bertahap ada doanya, nguap ada doanya, bangkis ada doanya. Tidak ada lain apa kita mendengar geledek, geluduk, kilat, petir ada doanya semua. Bukan doa yang bukannya begini. Itu bukan. Makanya itu bukan dari Islam. Kan dulu kita kalau dengar geledek begitu. Mau ngapain? Itu angin dimasukin lewat apa? Oh, itu di kuping itu. Yang ada doa. Semua ada doanya. Inilah hebatnya agama Islam. Maka doa tidak boleh lepas, terus kita berdoa. Dan insya Allah dengan doa-doa yang kita lakukan di hari ini, sore hari ini, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jangan lupa terus bersyukur kepada Allah. Karena kita sehat, kita seger, hidup sampai saat ini adalah nikmat. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi jangan dipikir kita hidup sampai 2026 ini karena pola hidup kita yang bagus, olahraga kita yang
teratur atau mungkin apa makannya yang gini sudah. Ada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Karena urusan mati nggak urusan olahraga. Banyak orang lebih banyak olahraganya dari kita mati. Sampai-sampai sering olahraga disebut olahragawan dulu mati juga. Lebih banyak dari kita. Makan ada yang lebih higienis dari kita mati juga. Bukan cuma 4 sehat 5 sempurna, 7 sampai 7 sehat 8 sempurna udah mati juga ya. Pola hidupnya keren, bagus, rapi, mati juga. Ternyata ini adalah karunia dari Allah. Bukan berarti kita terus tidak ikhtiar, kita ikhtiar. Kita berusaha untuk pola hidup yang bagus, kesehatan, olahraga, jelas kita dipersuruh. Tapi jangan lupa, murni semua selain kita ikhtiar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur. Karena banyak orang yang lupa bersyukur dengan nikmat sehat. Kan sering dan pernah kita baca tuh hadis kitab Riyadhus Shalihin. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-siha wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak orang lupa bersyukur. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat senggang waktu. Nikmat sehat lupa disyukuri. Oleh karena itu, insyaallah kita selalu bersyukur kepada Allah agar betul-betul Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah membersihkan hati. Artinya apa? Masuk ke bulan Ramadan dengan hati hilang benci, dengki dengan saudaranya. Hati tidak ada lagi kebersih dari kedengkian, kebencian dengan saudara kita. Ini adalah yang diingatkan oleh para ulama untuk menyambut Ramadan agar Ramadan menjadi sempurna. Yaitu masuklah kita ke Ramadan dengan hati yang bersih. Bersih di sini maksudnya benci, dengki, hasad, iri, musuh-musuhan, tidak tegur sapa, hilang semua dari hati kita. Jangan kita masuk Ramadan kita masih dalam keadaan maaf, tidak tegur sapa, masih musuhan, masih marah-marahan. Yang seperti ini sulit mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, inna abwabal jannati tuftahu yawmal itsnin wal khamis fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yasqaliha. Sungguh pintu-pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis, di mana setiap Senin dan Kamis Allah tebar ampunannya. Dan setiap orang yang minta ampun akan aku berikan ampunan, kecuali orang yang musyrik dan yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Allah bilang tunda ampunanku sampai mereka berdamai. Jadi Ramadan walaupun bulan berkah, tapi kalau hati kita kotor, penuh dengan dengki, benci, permusuhan dengan saudara kita, sulit untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambutlah Ramadan dengan bersih hati. Kalau masih di antara kita ada yang maaf, tidak tegur sapa, masih ada saling buang muka, marahan, besarkan hati, hilangkan gengsi, minta maaf. Kalau saudara kita sudah minta maaf, jangan menjadi orang yang kikir, pelit. Berikan maaf kepadanya. Kenapa? Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah, orang yang hatinya masih kotor, penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan, itu sulit mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya waktu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya kalau ketemu malam Lailatul Qadar apa yang harus saya baca? Maka kata Rasulullah, quli, bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, suka memaafkan, maafkan aku ya Allah. Ternyata kata ulama, kenapa membahas di 10 terakhir disuruh banyak minta maaf? Ya Allah, Engkau adalah yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku. Kata ulama, seakan-akan Allah katakan, kalau kamu mau aku beri maaf, maafkan saudara. Kalau aku mau kalian mudah aku berikan maaf, mudahkan engkau memberikan maaf kepada saudara. Ini merupakan amalan untuk menyambut Ramadan. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada kedengkian, kebencian. InsyaAllah kita semuanya menjadi orang-orang yang berani untuk minta maaf,
dan dermawan untuk memberikan maaf kepada saudara kita, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh rahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang terakhir, apa itu? Al-ilm. Persiapkan dengan ilmu. Menyambut Ramadan itu dengan ilmu. Maksudnya apa? Kita harus tahu mana yang wajib yang harus kita lakukan, mana yang sunnah, afdal, utama untuk kita lakukan, mana yang haram yang harus kita tinggalkan, dan mana yang makruh, yang kurang bagus untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah tanpa ilmu kita sulit untuk mendapatkan kesempurnaan. Dimanapun orang yang mau pergi haji, ada yang namanya manasik haji, persiapan haji. Orang yang mau umroh mesti ada ilmu, maka disebut manasik umroh. Begitu juga mau Ramadan, harus disiapkan ilmu supaya kita dapat maksimal mendapatkan ibadah di bulan Ramadan. Sekali lagi, apa yang kita bahas pada sore hari ini semoga menjadi amal soleh kita, dan dengan amal soleh ini kita bertawasul kepada Allah. Semoga Allah jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh rahmah, Ramadan yang menjadi penghapus segala dosa dan kesalahan kita, Ramadan yang menjadi sebab dikabulkan semua doa-doa kita. Dan insya Allah Allah tidak jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Seperti biasa, dilanjutkan dengan pertanyaan, baik offline atau online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Habib, sebenarnya ingin bertanya. Yang pertama berkaitan dengan memaafkan Habib. Nah, kemarin pertanyaan ke saya, jadi saya Habib, jadi saya merasa tidak ditegur, tidak disapa gitu dengan sahabat saya. Saya juga nggak tahu salahnya apa gitu, Habib. Nah, intinya ketika bikin acara saya tidak diajak. Misalnya ini contohnya Habib ya. Nah, apakah saya perlu untuk tetap menyapa yang bersangkutan Habib untuk menjelang Ramadan ini, atau ya udahlah, orang saya juga nggak salah apa-apa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kan kita di sini punya mantan pacar Habib gitu ya, Habib. Di mana sini? Kita ada nanya, boleh nggak Habib kita minta maaf gitu, mungkin ada salah sehingga kita pernah putus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, ketika kita tidak ditegur sapa, kita mungkin pas ada acara ditinggal, tidak diajak, kayaknya kita dimusuhi atau ada yang marah atau tidak suka dengan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita minta maaf? Sebenarnya selama hati kita tidak ada benci sama mereka, nggak ada. Jadi kadang saya nggak ada benci sama yang tidak ngajak saya tidak benci sama orang yang tidak negur saya, maka nggak perlu minta maaf. Kenapa? Karena kita tidak sesuatu, kecuali oh iya saya tidak tegur sama dia karena saya tahu saya dulu begini. Kita tahu benar pernah melakukan hal yang membuat dia marah sama kita minta maaf. Tapi kayaknya nggak ada. Saya ingat kan nggak ada. Ya kalau ketemu ya minta maaf biasa saja, artinya nggak ada masalah. Nah, kecuali maaf kita memang benci juga sama si fulan, karena dia nggak ngajak saya benci sama fulan. Nah itu perlu minta maaf. Nah kita nggak tahu kenapa dia membenci saya atau tidak ngajak saya, sementara saya tidak tahu salahnya, dan saya juga nggak benci sama dia, biasa-biasa saja, sudah nggak ada masalah. Itu bahasanya nggak perlu minta maaf karena memang nggak ada sesuatu yang. Tapi kalau kita pernah melakukan sesuatu yang membuat dia menjauhi kita, minta maaf. Atau mungkin kita kayaknya mungkin ini babnya, saya dulu pernah begini, tapi saya nggak tahu pasti, nggak apa-apa kita minta maaf. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali dan kita tidak ada benci sama si fulan, maka sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin dia kena fitnah, mungkin dia kena dapat omongan dari temennya yang buruk tentang kita, padahal kita tidak begitu, maka tidak perlu kita minta maaf. Tapi kalau kita mau minta maaf juga luar biasa ya. Saya minta maaf mungkin yang saya nggak sadar saya melakukan sesuatu yang membuat
kamu tidak suka sama saya, saya minta maaf. Itu luar biasa. Itu lebih hebat lagi kalau kita minta maaf walaupun kita sendiri nggak tahu apa salahnya, apa kekeliruan kita. Itu luar biasa. Itu menjadi kata Rasulullah, khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang pertama kali minta maaf. Maka kita maju untuk menjadi orang yang terbaik. Tapi kalau kita nggak minta pun nggak ada masalah, karena kita nggak tahu apa salahnya, dan saya juga nggak benci sama fulan, selesai. Tapi kalau kita tetap minta maaf, itulah yang terbaik. Kemudian yang kedua, mungkin ada kita pernah, mungkin kalau bahasa kita pacar atau suka sama fulan sama suka sama kita, tapi sekali waktu terus putus. Terus sekarang udah mungkin beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, sekarang mau masuk Ramadan, saya minta maaf kalau salah-salah, nggak apa-apa. Intinya tidak ada rugi dan tidak ada salahnya ketika orang minta maaf. Nah, kenapa putus? Ya mungkin nggak tahu ada kekurangan atau kekhilafan, itu kan beda. Kan orang putus tuh ada disebabkan memang nggak bagus. Ada satu lagi mungkin ada yang dapat yang ganti yang lebih bagus, itu kan tidak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama dia, cuman kurang bagus saja, ada lagi yang lebih bagus. Jadi ditinggalin. Sebenarnya kita nggak ada salah juga. Nah, tapi maka nggak apa-apa untuk kita minta maaf. Jadi intinya banyaklah engkau minta maaf, seperti banyaklah engkau mengucapkan saya juga nggak salah. Kita ngasih masih ngomong minta maaf, saya juga nggak salah. Kita ngasih masih ngomong minta maaf, itu luar biasa. Jadi orang yang suka minta maaf dan sering mengucapkan terima kasih, itu menjadi orang terbaik di hadapan Allah SWT. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya terkait tadi saling memaafkan. Kalau nggak salah, Imam Syafi'i itu mengatakan jika sudah berjabat tangan itu sudah dosa kita rontok, Habib. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan kita punya salah nih, misalnya sama si Ibnu, terus kita malu ngomongnya gitu, salaman doang, apakah itu sudah termasuk dihapus dosanya atau tidak, Habib? Terima kasih. Iya, kalau memang kita setiap ketemu salaman dan sekali waktu kita salah sama dia, terus salaman saja, sebenarnya kurang. Dia harus ngomong minta maaf. Karena kecuali kita jarang salaman sama dia, tapi kemarin ada salah paham, terus saya samperin, salaman, itu cukup. Karena isyarat dia nggak jarang salaman, tiba-tiba kok nyamperin ke ruangan saya, datang cuma salaman doang, sebenarnya itu dia minta maaf. Nah ini tentunya kalau emang tiap sholat kita salaman melulu, ya bukan berarti itu nggak jadi minta maaf. Jadi minta maaf itu ketika kita jarang melakukan itu. Saya jarang ketemu dia, papasan salaman tuh jarang. Tapi kemarin kayaknya ada sesuatu yang kurang bagus, maka saya samperin ke kamarnya. Assalamualaikum, apa kabar? Salaman. Itu sebenarnya sudah minta maaf. Ya, memang ada hadis Rasulullah SAW, tidak ada dua muslim yang berjumpa, lalu mereka bersalam, Assalamualaikum, fayatasafahani, lalu mereka berdua bersalaman. Yatasafah itu salamannya dari sini ke sini ketemu. Ya, bukan salaman begini ya. Ada juga yang salaman begini atau salaman begitu, itu bukan. Salaman di atas safahan. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu. Jadi muslim dua-duanya, bukan muslim sama muslimah. Muslim sama muslimah tambah dosa kita. Ini tidak ada dua orang yang muslim lalu mereka bertemu salam, Assalamualaikum, fayatasafahani, lalu mereka berdua bersalaman, kecuali digugurkan dosa-dosa keduanya. Di dua orang tadi dosa-dosanya yang salah di antara kedua digugurkan, seperti pohon yang ada daun-daun yang sudah kering digoyang, diorak, kalau orang tahu bilang diorak, digoyang, rontok itu daunnya. Begitulah rontoknya dosa orang yang bersalaman dengan Assalamualaikum, bersalam dengan benar, kecuali digugurkan dosanya. Makanya sebenarnya salaman itu sudah menjadi salah satu cara untuk meminta maaf dengan bersalaman. Nah, maka kalau kita jarang-jarang salaman terus kita samperin pengen bersalaman, seperti itu sudah ungkapan minta maaf. Tapi tentunya lebih afdol pakai ngomong lagi. Udah salaman, bicara, maafin ya kalau ada kekurangan. Wah, itu luar biasa. Karena ada juga orang bersalaman tapi memang bukannya malu, tapi memang gengsi. Biasa kayak anak sekolah kan begitu. Kadang-kadang anak sekolah kita nakal, berantem berdua, terus kita maaf, tak maaf sambil begini, ya.
Tuh mukanya itu apa? Karena takut disuruh minta maaf, jadi minta maafnya cuma salaman doang, tapi sebenarnya enggak. Jadi salaman itu bisa punya arti betul-betul minta maaf, betul-betul apa dia minta maaf tapi tanpa bicara. Tapi ada juga yang salaman karena memang sudah menjadi tradisi ketemu lalu dia bersalaman. Maka insya Allah yang paling sempurna kita bersalaman lalu kita bilang minta maaf. Nah, yang jadi masalah itu ketika orang yang dimintai minta maaf merasa dia nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat dia mesti minta maaf. Suka nanya minta maaf dari apa? Suka ada nanya ke itu, maafin saya. Kenapa memang maafin apa? Nah, itu sebenarnya omongan itu, bicara itu tidak perlu. Jadi ketika setiap orang datang kepada kita dan minta maaf, langsung aja ya saya maafkan. Gitu lah, nggak usah pakai emang kenapa kamu minta maaf. Ini jadi masalah. Dulu kamu yang fitnah itu saya, berantem urusan, kamu jadi yang tadinya nggak marah jadi. Makanya ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah tidak perlu kita mengaku dalam arti disebutkan dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni semua kesalahanku. Ya Allah, ampuni semua dosaku, yang besar atau yang kecil. Gak perlu disebutkan saya dulu pernah maling ayam, ya Allah saya pernah begini. Gak usah kelamaan, sebutin aja saya pernah melakukan kemaksiatan, melanggar aturanmu, selesai. Ya maaf ya, berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain mungkin ada yang ngaku dan menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Dalam Islam tidak, cukup dia ngaku kepada Allah dengan kesalahan, selesai. Ini nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan? Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA untuk memimpin doa bersama, kami persilahkan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan menyambut tarhib Ramadan atau pembahasan tentang menyambut Ramadan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi salah satu sebab Allah berikan kepada kita ampunannya, Allah berikan kepada kita maghfirahnya, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kesempurnaan ibadah selama bulan Ramadan, dan Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini dan juga Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alaina bil qiyam wasyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.